Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Anggraini, NIM 1240518350. Saya akan menguraikan studi kasus yang pertama, resiko kepatuhan dan resiko hukum dalam kasus mantan Direktur Utama Pertamina. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan, dituduh telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaannya sehingga Pertamina mengalami sejumlah kerugian finansial. Pada bulan Oktober 2018, kasus ini mencuat ke publik karena beliau ditangkap setelah 5 jam proses interogasi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Indonesia. Karen dicurigai terlibat dalam korupsi pada tahun 2009, di mana Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi atau PHE melakukan akuisisi 10% saham Rock Oil untuk hak pekerjaan di Blok Basker Mantagami atau BSD. Kasus ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 26 juta atau setara dengan 585 miliar. Kasus ini segera menjadi perhatian publik dan para praktisi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Selama kepemimpinan Karen di tahun 2009 sampai dengan 2011, Pertamina mampu menghasilkan laba yang tinggi. Karen berhasil membuat Pertamina menduduki ranking 122 dalam Fortune Global 500 tahun 2013 sebagai satu-satunya BUMN Indonesia yang pernah masuk ke dalam daftar tersebut. Fortune Global 500 adalah daftar korporasi yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia yang dikeluarkan oleh majalah Fortune. Karen Agustiawan diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina tanggal 5 Februari 2009. Sebelum diangkat menjadi Direktur Utama, beliau memulai karir di Pertamina sebagai staf ahli untuk Direktur Bisnis Hulu periode 2006 sampai 2008. Kemudian diangkat menjadi Direktur Bisnis Energi Hulu Indonesia. Pada tahun 2009, Pertamina ditawari untuk mengambil alih hak pengelolaan Rock Oil Company Australia atau ROC di Blok Minyak Basker Mantagami atau BMG. Karen harus meminta persetujuan Dewan Komisaris Pertamina untuk rencana pengambil alihan 10% hak pengelolaan Rock di BMG. Sebelumnya adanya persetujuan Dewan Komisaris, Karen memberikan terlebih dahulu memo pada Dewan Komisaris sebagai langkah permintaan persetujuan Dewan Komisaris untuk aksi korporasi pengambil alihan tersebut. Sementara status persetujuan formal Dewan Komisaris Pertamina masih dalam proses perjanjian pengambil alihan mulai dijalankan oleh salah satu anak perusahaan Pertamina bernama Hulu Energi atau PHE. Karen juga menjabat posisi sebagai komisaris utama di PHE dan mengadakan rapat Dewan Komisaris PHE untuk memberikan persetujuan pengambil alihan 10% hak pengelolaan Rock di BMG pada PHE. Proses pengambil alihan kemudian dieksekusi oleh PHE walaupun persetujuan Dewan Komisaris PHE tidak bulat karena hanya Karen yang setuju terhadap pengambil alihan tersebut. Sementara anggota Dewan Komisaris PHE lainnya tidak ada yang setuju. Sekian dan terima kasih. Saya, Rizkina Mahmudatunisa, NIM 051, akan melanjutkan penjelasan mengenai studi kasus 1. Pertanyaan yang pertama, dari sudut pandang manakah Karen dapat dikatakan telah melakukan tindak korupsi? Kejaksaan Agung menyatakan bahwa risiko bisnis yang terjadi karena aksi korporasi perusahaan
tidak akan menjadi masalah jika pejabat Pertamina menjalankan prosedur secara benar. Adi Tugarisman mengatakan bahwa hasil dari investigasi kami menunjukkan adanya prosedur yang menyimpang. Sementara proses due diligence belum selesai, keputusan investasi dipaksa untuk diteruskan. MBM Tempo lebih lanjut lagi menyerati pernyataan dari Humayun Bosha. Secara prinsip, proses pengambilan hak di BMG Australia tidak disetujui. Akan tetapi, beliau tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang pernyataan tersebut. Sementara itu, Karen memberikan pendapat bahwa berdasarkan due diligence final dan persetujuan Dewan Komisaris, Pertamina telah bergabung dengan ROC dan Citibank Investment hadir dalam proses pelelangan di Sydney pada pertengahan Mei 2017. Dengan hasil, Pertamina memenangkan tender hak pengelolaan BMG tersebut. Dikatakan bahwa memo dari Karen telah ditandatangani oleh 6 dari 7 anggota Dewan Komisaris sebagai tanda persetujuan mereka pada tanggal 22 April tahun 2009. Akan tetapi, permasalahan kemudian timbul pada tanggal 27 Mei tahun 2009 pada saat seharusnya penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan. Dewan Komisaris yang semula memberikan tanda tangan kemudian berubah pikiran. Menurut Dewan Komisaris Pertamina, proyek blok BMG dirasa terlalu kecil dan diyakini tidak akan mampu memenuhi permintaan Pertamina. Oleh karena itu, strategi pengambil alihan ini tidak akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Mengenai memo yang sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Umar Said dan Humayun Bosha sebagai anggota Dewan Komisaris Pertamina memberikan pendapat bahwa isi dari memo Karen yang disetujui oleh Dewan Komisaris Pertamina adalah tentang partisipasi karyawan Pertamina dalam pelatihan tender tingkat internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, Kejaksaan menegaskan bahwa Pertamina belum memiliki persetujuan Dewan Komisaris sebelum melakukan proses pengambil alihan HROC terhadap 10% blok BMG. Oleh karena itu, Karen dianggap telah merugikan Pertamina dan tidak mengikuti prosedur internal yang seharusnya, yaitu persetujuan dari Dewan Komisaris Pertamina, sehingga ia dituduh telah melakukan korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Puspitasari, NIM 12405183045, akan membacakan pertanyaan kedua dari sudut pandang manakah bahwa kasus ini murni karena kegagalan investasi. Karen berpandangan bahwa semua proses yang dipersyaratkan oleh pengambil alihan HROC di blok BMG sudah dipenuhi semuanya oleh Pertamina. Karena kenyataan bahwa kinerja aktual blok BMG tidak sesuai dengan harapan adalah hal umum dari kegagalan suatu investasi di dunia eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas. Karen memberikan konfirmasi keikutsertaan Pertamina dalam tender dan pelelangan internasional untuk pengambil alihan hak pengelolaan blok BMG, yang mana kenyataannya bahwa Pertamina kemudian dinyatakan menang dalam proses tender internasional tersebut dan membawa konsekuensi tersendiri bagi Pertamina. Pertamina tidak dapat mundur lagi dari pengambil alihan, termasuk penyelesaian seluruh hal administratif dan komersial dari pelelangan tersebut. Bila Pertamina dinyatakan mundur di tengah jalan, maka perusahaan akan terkena denda yang sangat besar dan reputasi yang tercoreng. Pada tanggal 27 Mei 2009, Dewan Komisaris Pertamina berubah pikiran dengan tidak menyetujui pengambil alihan HROC terhadap BMG. Proses penyelesaian tender tidak dapat begitu saja dihentikan. Karena Karen berpendapat bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar dalam persetujuan Dewan Komisaris Pertamina yang sudah diperoleh sebelum pelaksanaan pengambil alihan, jadi dinyatakan bahwa tidak menghasilkan produksi sesuai harapan kita yang dilakukan oleh BMG, dikatakan bahwa kasus ini adalah sebuah kegagalan dari investasi. Sekian pertanyaan kedua dan beserta jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Lestari, NIM 048 dari MBS 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengantisipasian risiko dari studi kasus di atas.
Mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk diantisipasi resiko permasalahan di atas, yakni yang pertama dengan diperlukan sistem pengelolaan yang baik, yakni dengan penerapan prinsip GJG terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas sendiri ini digunakan untuk menghindari miskomunikasi antara pihak-pihak yang satu dengan pihak yang lain. Layaknya kasus di atas itu, miskomunikasi ini terjadi ketika pada saat pemberian memo. Pemberian memo ini antara pemberian memo yang diberikan oleh komisaris utama kepada anggota dewan komisaris ini tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan berita acara pada saat pelelangan tender, yang mana memo ini diberikan kepada dewan anggota komisaris ini mengenai pelatihan karyawan atau pelatihan tender karyawan, sedangkan pada pelelangan tender itu sendiri berisi dengan berisi mengenai investasi blok BMG dialihkan ke blok PHE. Yang kedua yakni manajemen risiko kepatuhan perusahaan ini harus lebih dikaji ulang. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menetapkan akuntabilitas untuk mengelola potensi ancaman hukum dan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan denda, penalti, reputasi buruk, atau bahkan kebangkrutan perusahaan. Sama halnya dengan kasus di atas, yang mana akibat dari komisaris utama yang menurut saya terburu-buru untuk menyetujui investasi tersebut, padahal di sisi lain anggota dewan komisaris itu belum menyetujui sepenuhnya. Jadi ketika Pertamina sudah menang tender dan hal tersebut juga harus diteruskan biaya administrasinya, dan kalaupun tidak diteruskan, hal tersebut justru akan berdampak buruk kepada Pertamina sendiri, yakni yang pertama jelas terkena penalti jika tidak diteruskan, yang kedua terkena reputasi buruk, yang ketiga jelas kebangkrutan. Kebangkrutan tersebut bisa dilihat karena pada saat pelelangan tender atau penandatangan persetujuan atas investasi ini ada 2 orang dari dewan anggota komisaris yang mengundurkan diri, yang mana hal tersebut menjadi kayak semacam akan dibatalkan karena investasi tersebut karena acuannya itu yang blok BMG ini tidak mampu memenuhi yang pada perkiraannya blok BMG ini tidak mampu memenuhi permintaan Pertamina sendiri. Yang selanjutnya yakni manajemen risiko kepatuhan ini harus diterapkan secara beriringan dengan manajemen risiko hukum. Hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yakni melakukan pengawasan terhadap dewan komisaris dan dewan direksi yang berfungsi untuk 1. Memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Yang kedua, mengenai sumber daya manusia di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko kepatuhan. Dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sendiri. Yang B yakni kebijakan prosedur dan penetapan limit. C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian. Yang D yakni sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern ini sangatlah berfungsi bagi suatu perusahaan karena digunakan untuk memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan teruskan dari kasus 1 ya dengan kasus 2. Yang pertama yaitu judulnya kasus manajemen risiko PT Maju Berjaya. Kepala Divisi Akuntansi Keuangan PT Maju Berjaya atau MB tidak melakukan jurnal penyesuaian. Hal ini sudah dilaporkan pada Direktur Keuangan dan jurnal penyesuaian.
Karena sejak operasional gudang dikelola tenaga outsourcing, sering terjadi demo dari para pekerjanya. Walaupun tidak mengakibatkan terhentinya operasional gudang, namun seringkali proses penerimaan barang maupun proses pengeluaran barang terhambat. Sopir truk sering menunggu berjam-jam hanya untuk proses bongkar muat barang. Selain itu, risk register yang telah disusun pada tahun 2012 pun belum dilakukan pemutakhiran datanya. Risk of owner pun register hanya untuk kepentingan pelaporan kepada pemegang saham saja. Pada tahun 2016, dengan keterbatasan jumlah tim internal audit terdiri dari 2 orang, 1 kepala internal audit dengan pengalaman kerja 3 tahun dan 1 orang staf fresh graduate, rencana tahunan internal audit masih belum mencakup operasional gudang. Saat itu, internal audit masih fokus terhadap transaksi pembayaran dan penerimaan uang operasional pabrik dan quality control serta penjualan. Sejak operasional gudang dikelola oleh tenaga outsourcing, sering terjadi demo dari para pekerjanya. Walaupun tidak mengakibatkan terhentinya operasional gudang, namun sering kali proses penerimaan barang maupun proses pengeluaran barang terhambat. Alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan yaitu saat ini sedang efisiensi biaya dan mohon pengertiannya dari seluruh karyawan. Selain itu, hal ini berakibat pada turnover karyawan gudang yang tinggi, yakni mencapai lebih dari 20% per bulannya. Dan pertanyaan selanjutnya, langkah apakah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan dan beberapa temuan audit yang disampaikan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, nama saya Rafidah Hanani Putri, NIM 046. Di sini saya akan membacakan tentang pertanyaan 1 dari kasus 2. Jadi pertanyaannya, dengan dasar apa jurnal penyesuaian keuangan tidak dilakukan secara keseluruhan? Jawabannya adalah berdasarkan hasil dari eksternal audit pada tahun 2015, diketahui bahwa banyak jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan atas akun persediaan barang, baik itu berupa persediaan barang mentah, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Selain itu, terdapat pula beberapa catatan kelemahan kontrol pada proses operasional gudang yang diamati oleh auditor selama melakukan stok opname. Atas temuan eksternal audit tersebut, Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan tidak melakukan jurnal penyesuaian keseluruhan, namun hanya sebagian saja dengan tujuan agar tidak menimbulkan pertanyaan dari presiden, direktur, dan manajemen saham. Hal ini sudah dilaporkan kepada Direktur Keuangan dan jurnal penyesuaian sudah disetujui oleh yang bersangkutan. Ada beberapa temuan audit yang disampaikan, diantaranya adalah yang pertama adalah proses penerimaan barang yang ditangani oleh 1 orang sehingga penerima barang memakan waktu 3 jam, standar waktu seharusnya hanya 1 jam. Yang kedua adalah akibat dari gudang yang over capacity, terdapat stok barang setengah jadi yang tersimpan di area luar gudang. Untuk yang ketiga adalah terdapat pengeluaran barang yang menggunakan dokumen manual dan tidak tercatat dalam sistem. Untuk yang terakhir adalah terdapat selisih kurang stok, yaitu sekitar 50% dari stok yang ada dalam catatan. Tidak ditemukan fisiknya. Jadi hal ini meningkatkan secara signifikan dibandingkan dengan temuan eksternal audit pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 10%. Berikut adalah beberapa temuan audit yang disampaikan oleh Presiden. Terima kasih. Baik, nama saya Muhammad Zakaria, NIM 12405183064. Di sini saya akan membahas yang pertanyaan kedua, yaitu tentang langkah-langkah perbaikan. Jika Anda Presiden Direktur PT Maju Unggul Berjaya, langkah apakah yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan? Jawabannya, di satu sisi perlu dipertimbangkan pula bahwa
Presidir melaporkan seluruh kejadian ini kepada pemegang saham. Tentunya akan mengaruhi prestasi dan karirnya. Selama ini, Presiden Direktur memiliki citra yang baik di mata pemegang saham, yaitu dapat memenuhi target produksi dengan kualitas yang dapat diandalkan. Baik, terima kasih. Saya Ayu Oktavi Madalena, NIM 124051830049. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus, yaitu kasus tentang manajemen risiko di PT Maju Berjaya. Nah, salah satu strategi utama yang diambil oleh manajemen PT Maju Unggul Berjaya adalah melakukan operational excellence dan cost leadership. Pelaksanaan kedua strategi ini diterjemahkan dalam beberapa inisiatif, yaitu meningkatkan kompetensi karyawan bagian produksi, meminimalkan adanya produk cacat dengan memilih pemasok yang berkualitas, membangun pabrik dan gudang di daerah yang berdekatan dengan lokasi pelanggan atau pemasok utama guna meminimalkan biaya logistik, lalu menggunakan tenaga outsourcing untuk karyawan gudang, dan mengalihkan jasa logistik kepada pihak ketiga. Nah, sedangkan berdasarkan hasil dari external audit pada tahun 2015, diketahui bahwa banyak jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan atas akun persediaan barang, baik itu berupa persediaan barang mentah, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Jadi, selain itu, terdapat pula beberapa catatan kelemahan kontrol pada proses operasional gudang yang diamati auditor selama melakukan stock opname. Nah, pada tahun 2016, akibat keterbatasan jumlah tim internal audit, rencana tahunan internal audit masih belum mencakup operasional gudang. Selain itu, risk register yang telah disusun pada tahun 2012 pun belum dilakukan pemutakhiran datanya. Risk owner pun belum terbangun rasa kepemilikan risiko dan masih menganggap pembuatan risk register hanya untuk kepentingan pelaporan kepada pemegang saham saja. Sejak operasional gudang dikelola oleh tenaga outsourcing, sering terjadi demo dari para pekerjanya, yang mengakibatkan seringkali proses penerimaan barang maupun proses pengeluaran barang terhambat. Dari beberapa informasi yang terdapat, terdengar berita bahwa pembayaran benefit kepada karyawan outsourcing tidak sesuai dengan perjanjian awal. Alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan yaitu saat ini sedang efisiensi biaya dan mohon pengertiannya dari seluruh karyawan. Selain itu, hal ini berakibat pada turnover karyawan gudang yang tinggi, yakni mencapai lebih dari 20% per bulannya. Beberapa permasalahan yang telah ditemukan oleh pihak audit selama ini adalah yang pertama yaitu proses penerimaan barang yang ditangani oleh satu orang, sehingga penerimaan barang memakan waktu 3 jam. Harusnya standar waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam. Nah, yang kedua, akibat gudang yang over capacity, terdapat stok barang setengah jadi yang tersimpan di area luar gudang. Yang ketiga, terdapat pengeluaran barang yang menggunakan dokumen manual dan tidak tercatat dalam sistem. Dan yang keempat, terdapat selisih kurang stok, yaitu sekitar 50% stok yang ada dalam catatan tidak ditemukan fisiknya. Hal ini meningkat secara signifikan dibanding dengan temuan eksternal audit pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 10%. Jika mengacu pada masalah di atas, untuk penanganan manajemen risikonya bisa diantisipasi dengan beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, sebagai presiden direktur, untuk mengatasi masalah overstock ini, maka saya sebagai direktur harus bekerja keras dan konsisten dalam mengecek kegiatan operasional gudang. Karena yang menjadi penyebab terjadinya overstock bukan berasal dari gudang saja, tetapi juga divisi yang lain, maka saya harus mempunyai kiat agar dari sisi gudang juga bisa mengurangi potensi terjadinya overstock tersebut. Nah, berikut ini beberapa cara atau kiat yang bisa saya lakukan untuk menangani overstock ini. Yang pertama, ada penempatan posisi penyimpanan yang rapih dan teratur. Yang kedua, identitas barang harus jelas dan mudah terbaca dan bisa dimengerti oleh semua orang. Yang ketiga, memastikan kartu stok selalu dalam kondisi update. Yang keempat, jika sudah menggunakan sistem MRP, misalnya SAP, Asapta, Accurate, dan sebagainya, maka pastikan untuk melakukan update transaksi pada sistem setiap saat. Lalu, lakukan stok random terhadap barang setiap hari. Yang selanjutnya, melakukan stok opname setiap bulan sekali.
lalu melakukan update terhadap pemakaian atau usage dan consumption pada BOM atau Bill of Material. Pastikan jika ada revisi, segera lakukan penyesuaian sistem sesuai aturan yang berlaku. Nah, selain itu, ikut andil dalam rencana pembelian barang oleh bagian PPIC dan purchasing. Dan yang terakhir, saya harus cukup mahir dalam pemrograman Microsoft Excel dan akan mencoba untuk meng-create sebuah program sendiri yang bisa membantu tugas-tugas saya dalam membantu masalah overstock. Nah, yang kedua yang dapat dilakukan adalah untuk menghindari pengeluaran barang secara manual, maka saya sebagai direktur hendaknya melakukan inovasi dengan membuat atau menggunakan aplikasi yang mempermudah melihat pengeluaran dan masuknya barang. Agar tidak terjadi pengeluaran barang secara manual, karena hal ini akan menyebabkan tidak seimbangnya nilai stok atau akan menyebabkan selisih stok. Dalam hal ini, sebagai direktur, saya juga harus melakukan program pembelajaran ketenagakerjaan setelah evaluasi untuk memberikan inovasi-inovasi dalam mencatat pengeluaran serta pemasukan barang yang menggunakan sistem digitalisasi. Dan cara yang terakhir atau yang ketiga adalah sebagai presiden direktur, seharusnya saya bisa berinovasi dengan memberitahu pihak gudang agar membuat kartu stok omnem untuk setiap barang. Jika jumlah barang yang ada sangat banyak, hal ini untuk menghindari kesalahan pencatatan sehingga pihak gudang bisa menggolongkan barang dengan mudah. Lalu selanjutnya, pada saat menghitung barang, seharusnya menggunakan satuan terkecil agar menghindari kesalahan. Kesalahan sekecil apapun dapat mempengaruhi perhitungan stok barang yang ada. Juga sebagai presiden direktur, sebaiknya perlu memperhatikan tata letak gudang untuk menempatkan barang di tempat yang mudah dijangkau dan sesuai dengan klasifikasi serta lokasi penyimpanan agar proses pemeriksaan serta perhitungan data bisa berjalan dengan mudah. Dan tidak lupa untuk mengevaluasi pihak gudang untuk melakukan pengecekan fisik secara berkala untuk melihat kondisi fisik dari setiap barang yang ada. Jika ditemukan barang yang rusak, maka pihak gudang segera melakukan penyelesaian dari masalah tersebut atau bisa menghadap dengan saya untuk menginformasikan masalah tersebut agar cepat ditanggulangi dan mencegah adanya problem atau selisih kurang stok. Pada sisi lain, untuk tetap mempertahankan posisi karir saya sebagai direktur, walaupun dengan adanya permasalahan dalam manajemen risiko dalam setiap perusahaan, sebaiknya saya mempelajari dulu hal apa yang menjadi permasalahan manajemen risiko perusahaan. Lalu setelah itu mengadakan penyuluhan kepada divisi-divisi untuk saling berpangku tangan dan bekerja sama dalam memperbaiki permasalahan yang ada dalam perusahaan. Nah, apabila dapat diselesaikan secara bersama melalui divisi yang ada di perusahaan, dan direktur ikut serta turun tangan dalam pengecekan semua permasalahan, maka permasalahan ini tidak akan berpengaruh pada karir direktur, dan hal ini direktur akan tetap memiliki citra yang baik di mata pemegang saham.